Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Langsung saja kita mulai. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UKPBJ BMKG Ibu Francine Adriana Patinama. Yang terhormat pula Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Sekretaris Satuan Pelaksana, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada acara sosialisasi struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa atau UKPBJ berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2024. Acara hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perubahan atau penyesuaian struktur organisasi UKPBJ yang telah diatur dalam peraturan terbaru ini. Pengadaan barang dan pada kesempatan kali ini ada beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, kemudian ada sambutan, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki acara inti, yaitu kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Francine Adriana Patinama selaku Kepala UKPBJ BMKG. Kepada Bu Francine, saya persilakan. Saya bukan. Oh, ya. Langsung aja. Baik, terima kasih Mbak Umi yang sudah menjadi MC bagi kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi para KUPT selaku stasiun koordinator maupun Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Perlu saya tanyakan apakah suara saya bisa jelas terdengar? Jelas Ibu, jelas. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan undangan yang kami sampaikan bahwa di hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi terkait dengan Perka nomor 4 tahun 2024 tentang UKPBJ. Untuk membuka kegiatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pemilihan barang jasa yang selama ini dilakukan oleh kami di ULP, saya menyebutnya sebagai ULP, maupun yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di stasiun koordinator ketika melakukan proses pemilihan barang jasa. Nah, di tahun 2024, di awal tahun 2024, kita telah menghasilkan sebuah perka, yaitu Perka nomor 4 tahun 2024 tentang UKPBJ, di mana di dalam perka ini memuat tentang struktur organisasi UKPBJ yang baru. Nah, saya menyebutnya ini sebagai satu struktur organisasi yang baru karena kenapa? Sebelumnya kita itu belum pernah punya perka yang perka terkait dengan UKPBJ. Artinya semua pelaksanaan kegiatan proses pemilihan barang jasa masih berada di UPT-UPT dan masih memiliki kepala unit layanan pengadaan secara tersendiri. Nah, dengan demikian, ketika ada Perka nomor 4 tahun 2024 yang baru terkait dengan UKPBJ yang nanti akan disampaikan di dalam paparan di saat ini, itu telah ada struktur organisasi UKPBJ yang baru, di mana kepala UKPBJ-nya berada di kantor BMKG Pusat dan yang berada di stasiun atau stasiun koordinator atau di balai sudah tidak ada lagi kepala ULP, tetapi penyebutannya adalah satuan pelaksana. Nah, ini yang perlu disampaikan, ini yang perlu disosialisasikan sehingga
Perka nomor 4 tahun 2024 ini akan segera diimplementasikan, mengingat kita akan segera masuk di tahun anggaran 2025. Nah, ini telah memasuki bulan September dan di bulan Oktober atau bulan November untuk mengimplementasikan Perka nomor 4 tahun 2024 yang akan disosialisasikan sebentar nanti, maka seluruh usulan pemaketan yang berada di stasiun koordinator ataupun di balai-balai besar itu semuanya akan masuk ke UKPBJ BMKG Pusat. Nah, bagaimana seluruh proses ini? Ini yang akan disampaikan dalam sosialisasi di pagi ini yang akan disampaikan oleh teman-teman di ULP. Sambil dalam proses sosialisasi ini akan ada sesi tanya jawab atau diskusi untuk bisa mengimplementasikan perka ini dengan baik. Saya rasa untuk tidak membuang waktu lagi, kita akan segera masuk dalam sosialisasi di saat ini, dan saya berharap bahwa Bapak Ibu peserta rapat bisa secara aktif untuk berdiskusi agar ketika dalam pelaksanaan atau implementasi perka yang baru, semua bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk membuka sosialisasi di pagi ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Francine atas sambutan yang inspiratif. Semoga dengan arahan tadi kita semua semakin siap untuk memahami dan mengimplementasikan perubahan ini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai struktur organisasi UKPBJ berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor 4 Tahun 2024 yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi. Kepada tim sosialisasi kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, para peserta sosialisasi. Apakah sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke. Jelas, Pak. Oke, baiklah kita mulai saja sosialisasi kita. Pada pagi hari ini kita akan mensosialisasikan tentang Perka BMKG nomor 4 tahun 2024, yaitu tentang UKPBJ. Oke, lanjut aja, Mas Dani. Next. Oke, ini adalah outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada dasar hukum, struktur UKPBJ, terus kita akan membahas ada 4 unit baru untuk sesuai dengan PRK yang baru, dan nanti akan kita bahas juga secara detail tentang satuan pelaksana. Bisa? Next. Oke, ini adalah dasar hukum terkait UKPBJ. Dasar hukumnya sendiri itu yang pertama ada dari Perpres nomor 12 tahun 2024. Terus peraturan Badan Meteorologi Klimatologi nomor 5 tahun 2020, peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nomor 6 tahun 2020. Selanjutnya itu ada Oke, mohon izin Bapak dan Ibu ada kendala teknis sedikit terkait slide-nya. Kita tunggu sebentar. Yang dua. Enggak, masih tunggu. Masih masuk. Oh, Bisa, Pak?
Oke, kita balik lagi. Tadi batas dasar hukum eh, 2020. ada peraturan BMKG juga nomor 7 tahun 2020, peraturan BMKG nomor 8 tahun 2020, dan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 10 tahun 2021. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan struktur organisasi yang lama dengan yang baru. Seperti yang terdapat di dalam slide, di bagian kiri adalah di Perka nomor 1 yang lama 2017, yaitu ULP terdiri dari 2, ULP pusat dan daerah, dan di bawahnya itu terdapat sub bagian pengadaan, subkor bagian pengadaan. Kalau di daerah itu ada sekretariat ULP daerah, dan di bawahnya lagi itu akan menunjuk Pokja pusat dan Pokja daerah yang langsung dibawahi oleh Kepala BMKG. Namun di Perka yang baru seperti yang ada di tabel kanan itu yang nomor 4 tahun 2024 tentang UKPBJ, Kepala UKPBJ mengepalai semua kegiatan terkait barang dan jasa. Itu di bawahnya ada, untuk di daerah ada namanya Sekretaris Satuan Pelaksana pengganti ULP daerah seperti Perka yang lama. Dan di bawah Kepala UKPBJ itu sendiri dibantu oleh nantinya ada 4 unit fungsi yang masing-masing dikepalai oleh kepala unit fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada unit fungsi pengelolaan pengadaan, yang kedua ada unit fungsi pengelolaan LPSE, yang ketiga ada unit fungsi pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, dan yang keempat ada unit fungsi pendampingan konsultasi dan BIMTEK. Nah, jadi ini adalah struktur UKPBJ BMKG yang sudah ditetapkan. SK-nya, Kepala UKPBJ sendiri dikepalai oleh Ibu Francine Adriana Patinama. Ke bawah ada unit fungsi pengelolaan pengadaan, itu diketuai oleh Mas Yendiko Wicaksono. Untuk unit fungsi pengelolaan LPSE ada Bapak Muksin. Untuk unit fungsi pembinaan SDM kelembagaan PBJ ada Bu Hilma. Dan untuk unit fungsi pendampingan konsultasi dan BIMTEK ada Pak Rindang. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, UKPBJ melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Satuan Kerja Inspektorat, Satuan Kerja Mandiri di lingkungan kantor pusat, dan unit pelaksanaan teknis tertentu. Sekretariat Satuan Pelaksana ditetapkan Kepala UKPBJ. Sampel ini akan ditetapkan oleh Kepala UKPBJ setelah usulan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis tertentu, atau mungkin kita sebutnya Kepala UPT atau Kepala Balai. Ini adalah bentuk tugas dan fungsi UKPBJ. Tugasnya sendiri itu memiliki tugas menyelenggarakan dukungan PBJ pada KL atau lembaga atau Pemda. Fungsinya adalah pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis PBJ, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah, UKPBJ sebagai agen pengadaan, dan UKPBJ sebagai pelaksana konsolidasi PBJ. Nah, selanjutnya adalah tugas dan fungsi Kepala UKPBJ. Yang pertama itu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ, menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan PBJ di lingkungan UKPBJ, melaporkan apabila ada penyimpangan dan atau ada indikasi penyimpangan. Selanjutnya, membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat atau pimpinan tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan, perlengkapan, dan barang milik negara. Selanjutnya, melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia untuk UKPBJ, menugaskan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing. Selanjutnya, mengusulkan pemberhentian anggota Pokja pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada PA atau KPA apabila terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lanjut. Siapa yang Selanjutnya adalah pelaksanaan fungsi pengelolaan PBJ meliputi ini fungsi pengelolaan PBJ, unit pengelolaan PBJ. Yang pertama itu inventarisasi paket pengadaan barang jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar barang jasa, penyusunan strategi pengadaan barang, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, dan informasi yang dibutuhkan. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal atau sektoral, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan perencanaan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut lagi ke pelaksanaan fungsi pengelolaan LPSE. LPSE sendiri berfungsi untuk pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang dan jasa, dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Fungsi LPSE dilaksanakan untuk ketentuan pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE dan infrastruktur, pelaksanaan registrasi, verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukung, pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik, pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ yang dibutuhkan, jika dibutuhkan, dan yang terakhir pengelolaan seluruh informasi elektronik pengadaan barang dan jasa untuk seluruh pemangku kepentingan. Kita lanjutkan lagi untuk fungsi pembinaan sumber daya manusia. Ini sesuai dengan PRK. Yang pertama itu ada pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ, pembinaan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengelolaan kelembagaan UKPBJ sedikit terdiri dari pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja dan analisis jabatan, pengelolaan personil, pengembangan sistem insentif, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa, pengelolaan manajemen mengetahui pengetahuan pengadaan barang dan jasa, serta pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Ini selanjutnya adalah fungsi dari unit pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, meliputi pemberian pendampingan dan konsultasi dan bimbingan teknis terkait. Yang pertama itu proses pengadaan barang dan jasa. Apabila ada yang mau didampingi atau konsultasi bisa ke sini, ke unit pendampingan. Yang kedua itu penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintahan paling sedikit terdiri dari aplikasi sistem informasi rencana umum, pengadaan berbasis SIRUM, SPSE, e-katalog, e-monef, dan sistem informasi kinerja SIKAP. Yang C adalah substansi hukum di bidang pengadaan. Selanjutnya kita membahas tentang sekretaris pelaksana. Ini yang ada di daerah. Yang pertama itu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa, melaporkan apabila ada penyimpangan dan indikasi penyimpangan kepada Kepala UKPBJ yang ada di pusat. C. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya kepada Kepala UKPBJ. Yang keempat, mengusulkan pemberhentian anggota Pokja pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada KPA, unit pelaksana teknis tertentu, dan melaporkan kepada Kepala UKPBJ apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau terbukti melakukan korupsi. Yang kelima, melakukan pengecekan dan mendistribusikan dokumen persiapan pengadaan dalam pelaksanaan barang dan jasa. Yang kelima, mengkoordinasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. Selanjutnya, menerima dan mengkoordinasi pengaduan dan sanggah yang disampaikan penyedia barang dan jasa dan masyarakat. Yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa. Oke, ini sedikit saya jelaskan tentang diagram hubungan UKPBJ BMKG dengan satuan pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan PBJ. Kemarin kita alurnya itu kemarin kita sudah mulai ya untuk meminta nama sekretaris pelaksana ke kepala UPT atau balai.
Dan kemarin sudah kita input dan SK-nya sudah terbit, sudah ditandatangani oleh Kepala UKPBJ. Jadi alurnya nanti seperti Kepala Balai mengusulkan nama Sekretaris Satuan Pelaksana kepada Kepala UKPBJ. Kepala UKPBJ sendiri nanti akan menerbitkan SK Sekretaris Pelaksana di daerah-daerah. Dan nantinya Sekretaris Pelaksana ini akan menetapkan Pokja dan namanya akan diusulkan kepada Kepala UKPBJ. Setelah melakukan pemilihan penyedia, Pokja menyampaikan lapor. Setelah tim Pokjanya terbentuk, maka Pokja menyampaikan laporan pemilihan penyedia kepada Sekretaris Pelaksana yang ada di daerah. Jadi Pokja daerah itu nanti ketika sudah selesai melakukan pemilihan, maka dia wajib untuk melakukan laporan kepada Sekretaris Pelaksana. Nah, nantinya Sekretaris Pelaksana melaporkan progres pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang sedang dilakukan di daerah atau wilayah tersebut ke Kepala Unit Pengelolaan PBJ, UKPBJ, BMKG. Kepala Unit Pengelolaan PBJ menerima laporan progres pekerjaan yang terdiri dari maksudnya perencanaan, proses pelaksanaan, dan kontrak. Dan nantinya seluruh rangkaian proses PBJ yang ada di seluruh Indonesia ini akan dicatat dan akan dilaporkan ketika diadakan rapat pimpinan. Jadi pimpinan akan mengetahui seberapa jauh setiap progres-progres yang ada di dalam PBJ di wilayah masing-masing. Satu lagi ada catatan bahwa dalam hal tidak tercukupinya SDM untuk melaksanakan PBJ, maka Sekretaris Pelaksana meminta permohonan personil kepada Kepala UKPBJ. Nantinya apabila ada daerah misalkan di stasiun koordinator yang kekurangan tim untuk tim Pokja yang tidak mempunyai sertifikat yang tidak punya sertifikat, maka si Sekretaris Pelaksana ini harus melaporkan kepada Kepala UKPBJ nantinya akan dibantu untuk penambahan personil untuk yang kekurangan tersebut. Lagi. Selanjutnya ini diagram hubungan UKPBJ BMKG dengan Satuan Pelaksana dalam kegiatan SDM. Pada bagian ini Sekretaris Pelaksana menyampaikan usulan nama ASN yang memiliki sertifikat PBJ. Oke, sebelum dimulai, sebelum saya bahas terkait ini, kita di dalam hasil rapim terakhir disampaikan oleh Kepala Badan bahwa meminta untuk Kepala UKPBJ mendata semua ASN BMKG yang mempunyai sertifikat PBJ. Maka dari itu ketika sosialisasi ini kami akan membuat sebuah link. Nantinya Bapak dan Ibu bisa mengisi link tersebut terkait nama-nama para ASN di daerah yang mempunyai sertifikat PBJ. Tujuannya adalah untuk mendata semua agar terdata, karena selama ini belum terdapat data full satu Indonesia yang mempunyai sertifikat PBJ. Jadi nanti Sekretaris Pelaksana melaporkan ke Kepala Unit SDM UKPBJ BMKG untuk mendata ASN memiliki sertifikat kompetensi PBJ yang pertama. Yang kedua itu untuk pengelolaan ASN untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi PBJ. Jadi kalau di daerah ada yang mau pelatihan, ada yang mau mengikuti sertifikasi kompetensi PBJ, maka bisa menyampaikan ke Kepala Unit SDM UKPBJ BMKG. Serta yang terakhir juga bisa membantu untuk pengajuan fungsional PBJ. Mungkin ada teman-teman di daerah yang mau menjadi fungsional di PBJ, maka bisa dibantu nantinya oleh Kepala Unit dan teman-teman dari Unit SDM UKPBJ untuk proses lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah hubungan diagram untuk UKPBJ dengan pelaksanaan proses LPSE. Yang pertama yaitu dari Satuan Pelaksana ke Kepala Unit LPSE, itu bisa berkoordinasi terkait registrasi akun pejabat pengadaan atau Pokja, terus verifikasi akun PP dan Pokja, dan permasalahan teknis penggunaan SPSE seperti bug. Apabila ada terjadi bug, maka itu berkoordinasinya langsung ke teman-teman atau ke Kepala Unit Pengelolaan LPSE nantinya. Oke, kita lanjut lagi.
Oh iya, ini tahu deh aku enggak Wes nyala kan? cek. Oke. Pakai mic mati. Oke, sebentar Bapak dan Ibu ada. Coba nanti. Suara terdengar suaranya? Si terdengar? Oke, udah nggak apa-apa. Share aja. Lagi ya. Belum kelihatan. Sabar-sabar. Oke, kita lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu peserta sosialisasi. Sekarang saya akan membahas tentang hubungan UKPBJ BMKG dengan Satuan Pelaksana dalam proses pendampingan. Jadi ini ada dua. Yang pertama itu terkait pendampingan. Maka Sekretaris Pelaksana bisa dapat mengusulkan pendampingan yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan. Jadi artinya bahwa apabila di daerah terdapat paket atau tender yang harusnya yang nantinya butuh pendampingan, maka kami dari UKPBJ Pusat, terutama dari unit pendampingan konsultasi dan BIMTEK, bersedia untuk melakukan pendampingan dengan catatan bahwa proses pendampingan itu dimulai dari proses perencanaan pengadaan atau dimulai dari review biasanya. Yang kedua, selanjutnya Sekretaris Pelaksana bisa bersurat ke Kepala Unit Pendampingan dan Konsultasi dan BIMTEK untuk dilakukan pendampingan, dimulai dari perencanaan, dan nanti akan dibentuk tim pendampingan untuk mendampingi pengadaan pada satuan pelaksana di daerah. Jadi nanti ada tim yang mendampingi untuk apabila nanti dibutuhkan pendampingan pada satu paket atau tender di daerah masing-masing. Satpel. Yang kedua itu konsultasi. Konsultasi ini Sekretaris Pelaksana itu bisa berkonsultasi juga terkait ke unit pendampingan konsultasi terkait proses pengadaan barang dan jasa atau terkait sirup, e-katalog, e-monep, SPSE, dan sikap atau substansi hukum pengadaan barang dan jasa. Jadi unit pendampingan konsultasi dan BIMTEK ini itu seperti call center-nya UKPBJ Pusat. Jadi kalau ada apapun untuk konsultasi silakan ke sini atau dari UKPBJ Pusat sendiri juga mempunyai klinik. Ini klinik ini di BMKG Pusat di lantai 2. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian sedang berkunjung ke BMKG dan ingin melakukan konsultasi juga bisa lantai 2 BMKG Pusat, gedung A. Oke, untuk sebelum ditutup, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kami mendapatkan arahan di dalam rapat pimpinan bahwa untuk mendata semua SDM BMKG yang mempunyai sertifikat PBJ, maka dari itu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi. Yang pertama itu link database SDM PBJ, jadi mengisi nama-nama yang memiliki sertifikat PBJ. Mungkin bisa diklik dari sekarang ya Bapak dan Ibu. Nantinya nama-namanya akan kami data semuanya dan akan kami laporkan ke pimpinan nantinya. Yang kedua itu kami minta bantuan juga untuk link usulan Pokja pemilihan tahun 2025 karena mengingat ini sudah masuk ke akhir tahun. Nantinya untuk Pokja pemilihan 2025 kita harus mendata dan nanti akan dibikinkan akun biasanya terkait SPSE. Dan yang ketiga itu adalah link daftar hadir sosialisasi pada hari ini. Ini bisa di-copy ya? Oh, oke. Ada ini PowerPoint-nya udah kami bagikan juga di dalam kolom chat.
di Zoom, silakan dibuka saja. Nanti kami minta tolong isi link database SDM, link usulan Pokja tahun 2025 sama daftar hadir sosialisasi pada hari ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mbak Umi, mungkin silakan Mbak Umi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Umi. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif. Semoga kita semua dapat lebih memahami bagaimana struktur organisasi UKPBJ yang baru ini dan dapat diimplementasikan. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, kami persilakan untuk mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom chat. Aduh. Dulu. Ya, silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan angkat tangan atau bisa disampaikan melalui chat box. Terima kasih. Izin, Mbak Mena bisa tanya, Bu? Oh iya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Mbak Mena ini koordinasi baru, koordinator baru nih, Bu. Terus kita cuma satu satker. Selama ini kita belum mempunyai anggota bersertifikat PBJ. Terus cara penyusunan Pokja segala macam, kita koordinator baru ini buta-buta amat. Jadi semua ini kita masih hal yang baru, mungkin koordinator-koordinator yang baru di Papua. Demikian mungkin ada sosialisasi atau mungkin ilmu yang kita serap selama ini kita hampir tidak tahu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari tim sosialisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Subari atas pertanyaannya. Ini terkait memang apa namanya itu, yang pertama memang kekurangan tidak ada SDM-nya di sana juga, dan yang kedua juga terkait memang masih minimnya sosialisasi atau ilmu tentang pengadaan ya, Bapak ya. Terkait kekurangan apa namanya itu personil terkait PBJ, maka tadi seperti yang di slide dijelaskan bahwa nantinya Satpol bisa melaporkan ke Kepala UKPBJ apabila nantinya ada kekurangan personil terkait Pokja pemilihan atau mungkin nanti untuk ditunjuk menjadi PP atau PPK ya, karena semuanya membutuhkan sertifikat. Maka nanti dari Kepala UKPBJ sendiri melihat dari data kesiapan SDM tadi yang kami minta, bahwa apakah nanti di koordinator atau di balai terdekatnya itu memang untuk SDM-nya sudah mumpuni. Nanti akan ditunjuk dari biasanya dari balai koordinator dulu terdekat atau stasiun terdekat yang punya, atau nanti kita ke balai besar yang terdekat untuk membantu. Biasanya seperti itu. Yang kedua memang ini akan menjadi catatan juga Pak Subari untuk kami ya, terkait sosialisasi tentang teknisnya pengadaan barang dan jasa. Mungkin nanti untuk kami usahakan untuk tahun depan, ya paling lambat tahun depan lah. Kalau bisa akhir tahun nanti kita melihat dari sisi kesiapannya juga. Kita akan melakukan sosialisasi juga ke wilayah-wilayah timur mungkin ya, terkait teknisnya seperti apa nanti. Teman-teman dari unit pendampingan tolong dicatat tadi Pak Subari dari stasiun apa. Nanti kita coba ajukan ke pimpinan bahwa nanti kita akan melakukan sosialisasi ke
wilayahnya Pak Subari dan teman-teman karena dari hasil sosialisasi bahwa memang masih minimnya ilmu terkait PBJ ya Pak Subari ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami jawab. Apakah sudah pas Pak kira-kira Pak? Oke, siap. Terima kasih. Yang jelas kita Siap. perlu bimbingan ini, Pak. Kita jelas perlu bimbingan. Karena Siap. kita koordinator baru, untung aja kita satu satker, Pak. Kalau kita membawai beberapa satker, kalau masih baru terkadang mental ini, Pak. Oke, Pak Subari, nanti kita coba ajukan ke pimpinan ya Pak Subari terkait sosialisasi di Wamena nantinya. Terima kasih Pak Subari atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Dodi Aryadi. Apakah jabatan Sekretaris Satuan Pelaksana bisa dirangkap oleh PPK atau PPSPM? Oke, ini pertanyaan tadi dari Pak Dodi Aryadi. Aryadi. Terkait apakah jabatan Sekretaris Satuan Pelaksana bisa dirangkap oleh PPK atau PPSPM. Kalau untuk dirangkap oleh PPK tidak bisa Pak Dodi, karena nantinya apabila ada paket pekerjaan, ada konflik of interest di dalamnya. Terkait nantinya dia yang menjadi PPK, nanti dia juga yang menunjuk pokjanya, jadi terdapat konflik of interest. Tapi kalau untuk PPSPM, sepertinya bisa ya teman-teman ya. Jadi PPSPM bisa merangkap menjadi satpel di daerah. Oke, lanjut lagi. Saya langsung aja, Mbak Umi ya. Masuk Padio. Dari Supadio Kalbar, apakah Sekretaris Pelaksana yang baru di daerah ini posisinya sama dengan Ketua ULP? Yang kedua, apakah Sekretaris Pelaksana di daerah harus memiliki sertifikat PBJ? Oke. Nah, kemarin Mantap bilang nggak apa-apa bisa di itu ya. Oke. Yang pertama itu sama kayak Ketua ULP, kalau dari slide yang kita baca itu memang menggantikan ya. Kalau dulu itu dia adalah ketua ULP di daerah, maka sekarang ini menjadi namanya satuan pelaksana. Yang kedua itu untuk satpel memiliki sertifikat atau tidak, satpel boleh tidak memiliki sertifikat PBJ. Jadi yang wajib memiliki sertifikat PBJ nantinya adalah Pokja yang ditunjuk satpel tersebut. Jadi seperti itu ya dari Kalbar ya. Iya. Dan Satpel juga tidak boleh mengikuti pemilihan. Dia hanya menerima laporan dari Pokja terkait progres dan hanya menunjuk Pokja untuk proses tender tersebut. Oke. Pak izin Pak dari Stadion Nabire bertanya kan. Oke, Nabire, Bapak silakan Pak. Jadi begini Pak, kami di Stadion Nabire saat ini kan SDM-nya kurang. Nah, untuk mengisi tadi usulan apa tadi kan? Usulan Pokja tadi di slide yang form ada 3 form tadi ya. Tadi saya lihat itu. Nah, kalau kita mengusulkan nama-nama tim itu kan saya tadi baca nama lengkap nih dan sebagainya. Untuk tahun 2025, apakah boleh kita mengusulkan adik-adik yang CPNS ini, namanya mereka dimasukkan itu? Karena pertama kita, SDM kita memang kurang. Yang ASN hanya ada 4 orang ditambah Kasdiovnya. Nah, itu kan sudah habis untuk PPK dan 2 lagi. Nah, maksud saya yang CPNS ini bisa tidak kita masukkan namanya sekarang? Karena tahun depan kan sudah pasti otomatis mereka PNS. Kira-kira begitu, itu pertanyaan kami sih. Terima kasih. Kalau dia mengusulkan nama mungkin boleh, tapi belum boleh. Jadi Dari Nabire ya Pak ya. Tadi Iya benar, Pak Geof Nabire. Nabire, tadi kami sudah dengar bahwa memang
keterbatasan SDM tadi ya, ada 4 orang, cuma jadi mau mengusulkan CPNS. Yang pertama sesuai aturan bahwa ya, PNS. yang pertama sesuai aturan bahwa untuk pengelola barang dan jasa ini harus PNS terlebih dahulu, Pak George. Itu yang pertama. Terus selanjutnya dia harus mempunyai, kalau nanti ditunjuk untuk menjadi Pokja, maka dia harus mempunyai sertifikat PBJ. Nah, tadi sudah kami jelaskan juga di dalam slide bahwa di unit SDM itu bisa nanti Pak George silakan bersurat saja. Mungkin ketika nanti teman-teman yang CPNS sudah jadi PNS untuk mendapatkan sertifikatnya, maka silakan usulkan saja namanya, Pak. Nah, nanti dibantu oleh teman-teman dari unit pendampingan dari unit untuk dicarikan apa namanya pelatihan terkait sertifikasi PBJ-nya. Tapi untuk sementara masih belum bisa ya, Pak George, karena dia masih CPNS yang pertama, apa namanya itu melawan aturan dari Perpres. Oke, Bu, ada tambahan? Iya. Silakan bicara. Langsung. Baik, terima kasih Mas Rindang atas penjelasannya. Jadi memang yang disampaikan oleh Mas Rindang ini kalau dalam struktur UKPBJ yang baru bertindak sebagai ketua unit pendampingan. Jadi Bapak Ibu sudah melihat tadi wajah Mas Rindang ketika terjadi masalah yang memang butuh pendampingan, bisa segera konsultasikan dengan Mas Rindang. Tadi pertanyaan yang bisa saya jawab terkait dengan yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Koordinator Geofisika Nabire bahwa apakah dengan CPNS sudah bisa diikutkan. Untuk saat ini CPNS belum bisa diikutkan sampai yang bersangkutan menjadi PNS. Tetapi dalam status CPNS bisa diikutkan untuk mengikuti sertifikasi PBJ. Jadi meskipun belum PNS, tapi CPNS sudah bisa diikutkan untuk pelatihan memiliki sertifikat PBJ. Sehingga ketika dia menjadi PNS, otomatis dia bisa langsung terjun sebagai Pokja dalam proses PBJ. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sekretaris, untuk PBJ. Jadi saya sampaikan bahwa untuk satuan pelaksana tidak wajib memiliki sertifikat PBJ. Dan satuan pelaksana yang tidak memiliki sertifikat PBJ tidak dapat diikutkan dalam proses PBJ. Apakah satuan pelaksana bisa ikut dalam proses PBJ? Bisa. Asalkan memiliki sertifikat PBJ. Tetapi untuk menghindari adanya konflik kepentingan, arahan kami sebaiknya meskipun satuan pelaksana memiliki sertifikat PBJ agar tidak dilibatkan dalam proses PBJ. Dan untuk satuan pelaksana adalah mereka yang ditunjuk dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ sebagai perpanjangan tangan dari Kepala UKPBJ yang ada di pusat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan lagi, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi. Terima kasih. Koordinator Oktostamet Merauke untuk koordinator Papua Selatan. Belum memiliki pegawai yang solusi. Oke. Dengan balan. Dengan balan. Ya, dia belum punya sertifikat. Dia sebentar. Di sini mau. Oke, kita lanjutkan lagi. Izin, Ibu. Pertanyaan dari Pak Oto Stamet Merauke. Dari iya ya, Stamet Merauke. dari Merauke ya.
Untuk koordinator Papua Selatan belum memiliki pegawai yang bersertifikat PBJ. Mohon solusi. Ya, kalau belum memiliki pegawai yang bersertifikat, silakan mengusulkan nama ya, Pak Oto ya, dari Satpelnya mengusulkan kepada unit SDM agar nantinya akan dibantu untuk memperoleh sertifikat. Jadi silakan usulkan saja nanti nama-namanya ke Bu Hilma ya, nanti ya Bu Hilma. Nanti akan dibantu untuk proses pelatihannya. Selanjutnya itu dari Neneng, ya, Iya, betul. Stagio apa? Astaga, Bandung. Stagio Bandung. Apakah sekretaris pelaksana sekarang ada jabatan fungsionalnya? Kalau jabatan fungsionalnya tidak ada, Mbak Neneng. Tapi sesuai tadi yang sudah kita bahas juga, kalau untuk ada SDM yang mau fungsional PBJ, itu juga bisa dibantu lagi ke unit SDM-nya yang di Mbak Hilma tadi, akan dibantu untuk proses pindah fungsionalnya ke fungsional PBJ nantinya. Jadi tinggal bersurat saja nanti Satpelnya apabila ada ASN yang mau pindah ke fungsional PBJ. Selanjutnya dari Denny Prasetyo, Samet Juanda ya. Pengisian Google Form di atas tentang usulan penunjukan Pokja dan database SDM, apakah ada batas waktu pengisiannya? Mungkin kita tunggu minggu ini ya terakhir. Berarti ini hari Selasa. Silakan di copy saja linknya. Minggu ini berarti hari Jumat terakhir untuk pengisian link untuk database SDM yang memiliki fungsional sama yang memiliki yang usulan Pokja 2025. Ada yang angkat tangan? Iya, silakan dari Bapak Jati Cipto Kuncoro. Ya, silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Umi. Mohon maaf, saya tidak aktif kamera karena kami juga sedang kedatangan tim dari Roren untuk Monef. Mohon maaf tadi mungkin saya kurang maksimal. Ibu Kabak, mohon izin Ibu Kabak, saya tadi mungkin kurang monitor. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan tim Pokja kami sudah dibekali dengan sertifikasi. Nah, namun terkait dengan UKPBJ kami, ketua UKPBJ kami itu sebelum saya tiba di Ambon, memang ternyata yang bersangkutan itu sudah ditetapkan SK oleh Eselon 1 di pusat. Nah, apakah walaupun kemarin kami masih jadi problem, nah apakah ketua UKPBJ kami itu yang itu bisa kami tetap kami berpatokan dengan SK dari Eselon 1 tersebut walaupun yang bersangkutan belum bersertifikasi. Demikian Ibu yang kami tanyakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Jati sebagai Kepala Stasiun Geofisika Ambon sekaligus Stasiun Koordinator Provinsi Maluku. Saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Jati bahwa saat ini Kepala ULP yang ada di Stasiun Koordinator Geofisika Ambon belum memiliki sertifikat PBJ. Dapat saya sampaikan bahwa dengan adanya Perka yang baru nomor 4 tahun 2024, penyebutan kepala ULP atau penyebutan kepala UKPBJ di stasiun koordinator itu telah diganti menjadi satuan pelaksana. Jadi tidak ada lagi kepala ULP atau tidak ada lagi kepala UKPBJ stasiun koordinator. Sebutan itu berdasarkan Perka nomor 4 tahun 2024 diganti menjadi satuan pelaksana. Tadi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satuan pelaksana telah dijelaskan oleh tim kami. Nanti akan saya mintakan untuk PPT tersebut di-share di dalam Zoom ini, di link, supaya Bapak Ibu Stasiun Koordinator bisa kemudian membaca lagi tugas-tugas dari satuan pelaksana tersebut. Yang berikutnya terkait dengan status satuan pelaksana yang akan ditetapkan dalam SK
Dan SK itu yang akan menetapkan adalah Kepala UKPBJ BMKG. Dulu sebelum adanya Perka 4 tahun 2024, SK Kepala UKPBJ atau SK Kepala ULP di setiap daerah atau di stasiun koordinator diusulkan ke BMKG Pusat untuk ditetapkan atau untuk ditandatangani SK tersebut oleh Kepala Badan atau KBMKG. Namun dengan adanya Perka yang baru nomor 4 tahun 2024, maka SK Satuan Pelaksana akan ditandatangani atau akan ditetapkan oleh Kepala UKPBJ. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jati bahwa apakah Satuan Pelaksana wajib memiliki sertifikat PBJ? Tadi penjelasan saya sebelumnya bahwa Satuan Pelaksana tidak wajib memiliki sertifikasi PBJ. Dan ketika dia memiliki sertifikasi PBJ, apakah Satuan Pelaksana bisa diikutkan dalam proses PBJ atau proses tender? Sebenarnya bisa saja diikutkan. Bahkan Kepala UKPBJ, saya sendiri bisa juga diikutkan dalam proses tender. Tetapi ketika kita kembali lagi, jangan sampai terjadinya ada kepentingan di situ, sebaiknya Satuan Pelaksana yang telah memiliki sertifikat PBJ agar tidak diikutkan dalam proses tender. Dan Satuan Pelaksana yang tidak memiliki sertifikat PBJ itu juga tidak boleh diikutkan dalam proses tender. Jadi yang sudah jelas Pak Jati bahwa Satuan Pelaksana mereka boleh ditunjuk untuk menjadi Satuan Pelaksana meskipun tidak memiliki sertifikat PBJ. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Kabak atas informasi yang sudah disampaikan, sehingga kami punya dasar ya terkait dengan tim kami. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Baik, selanjutnya dari Bapak Ardiansyah, Stamet Radin Inten, yang telah raise hand. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Francine beserta kawan-kawan semua. Jadi yang mau saya tanyakan ini adalah mengenai sekretaris pelaksana itu apakah bisa kami usulkan untuk honornya, Bu, dan beserta tim, karena memang selama ini beberapa kawan itu menanyakan masalah sekretariat ini, karena untuk PBJ itu memang biasanya pejabat pengadaan dan tim yang masuk di Pokja yang bisa kita usulkan honor. Nah, sedangkan untuk di sekretariatan ini apakah juga demikian bisa kita usulkan semisal bisa itu besarannya berapa gitu, Bu. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ardiansyah yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Saya rasa ini mungkin pertanyaan yang ada di lubuk hati Bapak Ibu semua, tapi terwakilkan oleh Pak Ardiansyah. Jadi terkait dengan honor Pak, kami di pusat pun juga tidak mendapatkan honor Pak untuk tugas-tugas PBJ ini untuk teman-teman Pokja. Bahkan di kami sendiri di UKPBJ ini mungkin sekilas saya sampaikan, teman-teman di UKPBJ ini ada yang memang sudah sebagai fungsional PBJ. Mungkin di tempat Bapak Ibu fungsionalnya masih fungsional PMG, tetapi di tempat kami ada kurang lebih 8 orang yang saat ini tugas mereka sebagai fungsional PBJ. Malah fungsional PBJ ini dia melaksanakan tender sampai ratusan miliar pun tidak mendapat honor sama sekali. Karena memang dia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dia sebagai fungsional PBJ. Jadi kalau tadi Pak Ardiansyah menanyakan apakah memang ini mendapatkan honor, kami di pusat pun tidak mendapatkan honor. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini juga bisa kami sampaikan nanti kan kepada petugas yang kami tunjukkan, jadi bisa kami jelaskan demikian. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat
dari Bapak Supadio, melihat tugas yang harus Kamet Supadio. Oh, Bandar Spadio. oke, melihat tugas yang harus dilaksanakan oleh sekretaris pelaksana banyak dalam bentuk laporan. Mohon kiranya dapat dibantu adanya contoh draft atau template laporan yang harus dipenuhi sekretaris di daerah agar sesuai standar UKPBJ pusat. Terima kasih. Oke, dari Kalbar, tadi kita sudah berdiskusi ya. Nanti akan kami share terkait, nanti ada link terkait mungkin misalkan di Supadio ada paket, nanti akan ada link untuk laporan progres paketnya per minggu. Biasanya itu ditagih per minggu ya, Bu. Ketika Rapim ditagih per minggu, maka nanti sudah akan disiapkan link tersebut. Nanti akan kami bagikan nanti apabila sudah semua link dan template sudah siap, nanti akan kami bagikan. Oke, lanjut Mbak Umi. Nah, dari Ibu Neneng, Stadio Bandung, apakah sekretaris pelaksana bisa diusulkan jadi fungsional PBJ? Ya, baik, terima kasih terkait dengan pertanyaan dari Ibu Neneng dari Stageo Bandung. Apakah sekretaris pelaksana bisa diusulkan jadi fungsional PBJ? Sangat bisa, Mbak Neneng. Kenapa? Sebenarnya kami di UKPBJ BMKG mempunyai PR ya untuk ketahuan Bapak Ibu, mungkin nanti bisa disampaikan para KUPT yang hadir saat ini maupun Bapak Ibu yang berkenan menjadi fungsional PBJ, silahkan untuk diusulkan kepada kami. Karena untuk menjadi fungsional PBJ tentu akan melewati ujian UKOM atau ujian kompetensi yang akan dilakukan oleh lembaga pembina yaitu LKPP. Kami sendiri pun di dalam ITKP terkait dengan SDM, kami ditargetkan oleh LKPP harus memiliki 55 fungsional PBJ untuk SDM-nya. Namun sampai saat ini yang baru terpenuhi untuk UKPBJ BMKG kurang lebih sekitar 13 orang yang memiliki fungsional PBJ. Bukan sertifikat PBJ ya. Jadi berbeda antara yang memiliki sertifikat PBJ dan fungsional PBJ. Orang yang memiliki sertifikat PBJ belum tentu menjadi fungsional PBJ. Tetapi yang menjadi fungsional PBJ wajib untuk memiliki sertifikat PBJ. Dan sebenarnya kami sangat mengharapkan bahwa ada teman-teman yang di daerah mau menjadi fungsional PBJ untuk memenuhi 55 kuota yang ditetapkan oleh LKPP. Jadi silakan saja ketika memang ada pegawai di daerah yang akan diusulkan menjadi fungsional PBJ, itu dapat diusulkan kepada kami. Terima kasih. Kita nanti baru 13 ya. 13. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu peserta? 13 kan? Fungsional. Bisa langsung angkat tangan atau kirim melalui chat box. Sudah dibilang pemaketannya melalui admin. Sudah disiapkan? Belum ya? Saya sampai ini. Ya, mungkin ada beberapa tambahan yang perlu saya sampaikan terkait dengan persiapan kita untuk tahun anggaran 2025. Maka yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Bapak Ibu telah mendapatkan DIPA, maka Bapak Ibu wajib untuk mengusulkan paket-paket kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Paket-paket itu segera diusulkan atau disurati kepada kami. Nanti mungkin kami akan bikin grup dan ada surat dari kami untuk pengusulan paket kegiatan tahun 2025 itu agar segera dapat disiapkan untuk dikirimkan kepada kami UKPBJ. Kemudian mengenai proses pemilihan sampai pada penetapan pokja itu nanti akan ditetapkan oleh sekretaris pelaksana atas nama kepala UKPBJ.
Jadi memang nanti Bapak Ibu sendiri yang akan memilih tim Pokja Bapak Ibu dan akan ditetapkan oleh Bapak Ibu atas nama Kepala UKPBJ. Kalaupun nanti di dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan tenaga Pokja, itu bisa Bapak Ibu di stasiun koordinator provinsi yang baru dibentuk dan tenaga SDM-nya masih kurang, agar bisa segera koordinasi dengan balai yang ada di wilayahnya. Terima kasih. Di bulan apa sudah kirim? Oktober, di pos sudah November. Pak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Dari Batam, Ibu, mohon bertanya sebentar sedikit. Iya. Oh, Mas Ramlan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Francis selaku Ketua Kepala UKPBJ Pusat. Mungkin kami agak kurang sedikit tadi secara detail. Untuk di UKPBJ daerah ini, apakah strukturnya sama persis dengan yang dari pusat? Misalnya sekretarisnya ada, kemudian unit-unit pelaksananya masing-masing ada tersendiri, atau yang kita usulkan hanya sebagai sekretaris pelaksana saja. Kemudian yang kedua, apakah di seorang PPK boleh merangkap sebagai sekretaris UKPBJ? Karena tadi disampaikan bahwa pelaksana UKPBJ ini atau sekretaris UKPBJ ini adalah semacam tugas pokoknya atau sebagai fungsional, sehingga mungkin kita pilihkan yang memang bertugas khusus, tidak merangkap dengan kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Mohon sedikit pencerahan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Pak Ramlan sebagai Kepala Stasiun Hangna di Batam, koordinator ya Pak ya. Mungkin ya, mungkin baru bergabung ya Pak. Jadi memang kami tadi sudah menyampaikan bahwa yang pertama terkait dengan Sekretaris Satuan Pelaksana ini, dulu sebelum ada Perka nomor 4 tahun 2024, itu di stasiun memiliki kepala ULP atau UKPBJ masing-masing di stasiun koordinator. Namun setelah dengan adanya Perka nomor 4 tahun 2024, sebutan untuk kepala UKPBJ di stasiun koordinator itu sudah tidak ada lagi dan diganti dengan Sekretaris Satuan Pelaksana. Nah, Sekretaris Satuan Pelaksana ini hanya ada di UPT daerah. Itu tidak ada di pusat. Di pusat tetap ada dengan kepala UKPBJ. Jadi BMKG hanya memiliki satu kepala UKPBJ. Kalau selama ini yang kita lihat sebelum diimplementasikan Perka BMKG nomor 4 tahun 2024, kita memiliki kurang lebih 34-38 kepala ULP yang tersebar di setiap stasiun koordinator yang ada di tiap provinsi. Namun dengan adanya Perka yang baru ini, maka kepala UKPBJ itu hanya satu yang berada di pusat, dan yang ada di UPT daerah itu disebutkan dengan Sekretaris Satuan Pelaksana. Nah, apakah Sekretaris Satuan Pelaksana ini bisa dirangkap oleh PPK? Tentunya tidak bisa. Karena Sekretaris Satuan Pelaksana ini dia akan melaksanakan tugas-tugas atau program-program kegiatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, kemudian saya sampaikan lagi bahwa Sekretaris Satuan Pelaksana ini tidak wajib memiliki sertifikat UKPBJ. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Satuan Pelaksana yang tidak memiliki sertifikat PBJ itu tidak diizinkan untuk melakukan proses tender. Namun, apakah Sekretaris Satuan Pelaksana bisa memiliki sertifikat PBJ? Bisa saja, jika memang Sekretaris Pelaksana memiliki sertifikat PBJ.
Apakah dengan memiliki sertifikat PBJ, kemudian sekretaris pelaksana bisa ikut dalam proses tender? Bisa saja. Sekretaris pelaksana bisa ikut dalam proses tender. Namun untuk menghindari adanya konflik kepentingan, sebaiknya sekretaris pelaksana tidak diikutkan di dalam proses tender PBJ. Dan apakah sekretaris satuan pelaksana bisa diusulkan menjadi fungsional PBJ? Bisa saja. Karena saat ini target kami belum terpenuhi karena dari LKPP telah memberikan kuota untuk UKPBJ BMKG pusat harus memiliki minimal 55 fungsional PBJ. Saat ini fungsional PBJ yang ada di UKPBJ atau yang ada di BMKG yang tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 13 orang. Kami masih membutuhkan kurang lebih sekitar 32 fungsional PBJ untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh LKPP sebagai lembaga pembina. Kira-kira demikian Pak Ramlan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu Francine, mungkin sedikit penjelasan lagi. Jadi karena nanti sekretaris pelaksana UKPBJ ini merupakan tugas fungsional, umumnya di daerah itu kan fungsionalnya kan PMG. Ya, apakah nanti mereka harus pilih salah satu fungsionalnya atau bisa dua-duanya? Jadi untuk fungsional yang dimaksud oleh para memang saat ini memang belum memiliki fungsional PBJ dan saya tahu bahwa hampir di seluruh stasiun koordinator itu fungsional PBJ. Kami pun masih terbatas yang tadi saya sampaikan, baru 13, yang itu masih berada di kantor pusat dan sekitarnya. Silakan saja jika memang sekretaris satuan pelaksana yang ada di stasiun koordinator itu adalah fungsional PMG. Seiring jalan, jika memang dia tertarik untuk memilih ke fungsional PBJ, itu dapat diusulkan kepada kami. Berarti yang kita usulkan nanti hanya sekretarisnya saja satu ya, untuk di daerah. Baik, hanya satu. Dan untuk pemilihan tim Pokja yang ada di stasiun provinsi, itu dipilih langsung oleh sekretaris pelaksana dan ditetapkan atas nama Kepala UKPBJ. Oke, terima kasih. Pak Ramlan. Pak Ibu nanti materi yang tadi disampaikan dari tim kami akan di-share di link di Zoom ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang telah ditunjuk sebagai sekretaris satuan pelaksana yang ada di daerah. Oh iya, itu sudah dibikin WA group. Nanti silakan Bapak Ibu bisa join sesuai dengan link yang telah disampaikan pada Zoom ini. Karena nanti sekitar bulan November ketika telah dapat DIPA, itu nanti akan kami surati untuk seluruh pemaketan harus dilaporkan, disampaikan kepada Kepala UKPBJ BMKG. Oh, lama. Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan tambahan? Mungkin dari teman-teman UKPBJ ada informasi tambahan yang perlu disampaikan? Apakah sudah cukup? Cukup ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya yang sangat produktif. Semoga apa yang sudah dibahas dapat memberikan kejelasan lebih lanjut. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sosialisasi ini dengan penuh antusiasme. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat segera diimplementasikan di unit masing-masing.
Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih ya, Pak Nanang, Bu Retno, yang bisa saya baca di sini nama-namanya, Pak Rambang. Sama-sama, Ibu.